Halo Sobat Beamers, kembali lagi di channel Beamscorp Indonesia. Kali ini kita akan mengerjakan proyek jembatan di Revit, kawan-kawan. Proyek ini adalah kiriman dari salah satu follower saya di Instagram. Ingin belajar Revit tentunya, khususnya pada pemodelan jembatan ya. Jadi ini kan kawan sudah ada gambar CAD-nya yang nantinya dijadikan acuan pemodelan di Revit ya, seperti itu. Dan juga mungkin kawan-kawan yang punya pertanyaan atau request tutorial boleh komen di kolom komentar atau menghubungi saya kawan-kawan melalui link ID saya ya, namanya ini kawan-kawan Rusang Seldin. Kemudian boleh juga di Instagram pribadi saya ya, dan juga boleh ke Instagram Beamscorp Indonesia. Seperti biasa, bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat. Sebelum kita masuk cara membuatnya, kita intro dulu. Jadi pertama-tama kawan-kawan, kita akan cek nih, ini satuannya pakai apa sih? Kemudian nantinya akan kita bagi ke dalam beberapa file ya, untuk referensi kita nantinya di Revit. Jadi mungkin sekitar dari semua gambar ini kita mungkin butuh 3 ya untuk pemodelan, yaitu kawan-kawan yang pertama tentunya adalah Dena ya. Dena karena itu yang akan kita jadikan acuan ya di Revit, dan juga potongan melintang dan memanjangnya. Jadi ini sudah ada potongan melintangnya, kemudian sudah ada juga potongan memanjangnya ya, seperti itu. Nah, kita lanjut kawan-kawan. Jadi di sini saya akan cek dulu nih kawan-kawan. Kita belum tahu nih ini satuannya dia menggunakan apa, jadi kita harus tahu dulu ya, seperti itu. Jadi kawan-kawan, saya akan UN seperti biasa, kita akan cek dimensinya ya, UN. Ini menggunakan filenya menggunakan apa sih? Nah, itu yang penting kawan-kawan. Nah, ternyata sini drawing unitnya itu dia menggunakan feet ya. Tentunya ini akan menyusahkan kita ya, tentunya. Kemudian di sini kawan-kawan saya akan ubah jadi yang mudah lah untuk ini. Mungkin saya akan gunakan milimeter atau sentimeter ya. Saya gunakan aja sentimeter kawan-kawan. Seperti ini kawan kita. Oke, lanjut. Jadi di sini yang perlu kita cek adalah apakah betul. Misalnya ini dia 1 meter nih. Saya ini 1 meter nih. Nah, ini 0,66 kawan-kawan. Artinya apa? Ini belum bisa kita jadikan sebagai referensi kita nantinya di Revit, karena kita harus atur dulu nih satuannya apakah sudah cocok atau tidak. Kalau Revitnya sudah AutoCAD-nya sudah bisa digunakan, artinya skalanya sudah pas, itu baru bisa kita bisa gunakan di Revit ya, seperti itu. Oke kawan-kawan, di sini saya akan Ctrl A kawan-kawan ya. Di sini 0,66 nih. Artinya ini belum sesuai dengan yang kita harapkan ya, seperti itu. Sini saya cek lagi ya. Oke, sini saya akan cek lagi, memastikan apakah ini sudah 0,6 kan. Jadi ya, kita akan Ctrl A saja kawan-kawan seperti ini ya. Kemudian sebelumnya kita sudah atur nih kawan-kawan bahwa unit yang kita gunakan di AutoCAD ini adalah sentimeter ya. Artinya di sini kalau ini 1 meter itu artinya 100 nih kawan-kawan ya. Sini sebenarnya sudah kita dapat infonya, tapi realnya di AutoCAD itu 0,67, tentunya ini salah kawan-kawan. Oke, kita SC kawan-kawan, SC seperti ini, scale ya. Kemudian kita klik ya, seperti ini. Seperti ini kawan-kawan. Kemudian kita R nih, R, enter ya. Kemudian kita pilih ujung-ujungnya.
Di sini kawan-kawan kita akan mengikat ujung U dan ujung, kemudian kita tarik sejauh 100 meter. Jadi langsung ya 100 cm itu 1 meter ya. Bentar. Ya tunggu kawan-kawan karena mungkin ini tidak terlalu lama juga ya. Seperti ini. Oke. Jadi scale kita dari gambar yang dikirimkan oleh salah satu follower saya ya. Ini sudah saya scale ya. Jadi ini sudah cocok ya dengan yang tentunya kita harapkan seperti itu. Lanjut kawan-kawan, di sini kita akan bagi nih, kita akan bagi ke dalam 3 file ya, maksimal minimal mungkin ya. Nanti gambar-gambar yang lain akan mengikut jika itu dibutuhkan seperti itu. Oke kawan-kawan, mungkin seperti itu. Jadi kita ini buat aja file baru di AutoCAD ya. Jadi di sini kawan-kawan saya sudah buat. Jadi di sini sudah ada denah jembatan, kemudian potongan memanjang ya. Di sini juga ada potongan melintang. Coba kita cek ya, seperti ini. Nah, inilah minimal tiga ini yang akan kita jadikan acuan di pemodelan. Ya seperti ini kawan-kawan. Jadi ini sudah terbagi ya satu file satu ini. Oke lanjutkan kawan. Sekarang kita akan buka Revit-nya ya. Kita akan buka Revit-nya. Di sini kawan-kawan saya buka Revit-nya. Kita pilih. Nah, kita buka Revit-nya, kemudian kita new ya di project. Nah, kita pilih kawan-kawan di project, kemudian project ya. Di sini kita akan pilih yang metrik struktural ya teman-teman. Kalau imperial itu biasa pakai inci, kalau metrik itu pakai milimeter sentimeter gitu. Kemudian kita oke seperti ini kawan-kawan. Nah, di sini kawan-kawan sudah terbuka ya. Jadi kita close saja yang file. Kira-kira seperti ini. Jadi kawan-kawan dilihat bahwa di sini sudah ada level 1 ya, ada level 2. Kemudian kita cek di elevasinya ya, seperti ini. Jadi kawan-kawan langsung saja di sini kawan-kawan di level 1 itu kita akan insert nih file CAD-nya gitu ya. Kita link, kemudian kita cari file yang sudah kita buat. Nah, di sini kawan-kawan sudah muncul ya denah jembatan. Kemudian kita center to center nih kawan-kawan ya. Kemudian levelnya itu di 1 ya. Kemudian auto detect. Kemudian kita open seperti itu. Kemudian kita oke ya seperti ini. Geometry in import file has extend grid dan document. Kita close saja kawan-kawan. Jadi gambarnya kita itu atau file CAD-nya itu tidak masuk di project ini ya. Itu adanya di samping. Jadi kalau misalnya kawan-kawan import kemudian di sini tidak muncul ya, berarti filenya itu ada di luar project kita gitu ya. Ini bisa kita move kawan-kawan seperti ini, move masuk ya. Ini. Nah, di sini. Kira-kira seperti ini kawan-kawan. Kemudian kita akan mungkin cuma butuh 2 grid ya sepertinya untuk pemodelan ini, karena kita sudah punya referensi. Jadi kawan-kawan mungkin di sini saya mau tambahkan grid. Nah, setelah kita masukkan gridnya di sini kawan-kawan. Bisa juga ketik ini GR ya, ketik GR ya. Kemudian kita ambil nih kawan-kawan asnya seperti ini. Ini tarik aja seperti ini kawan-kawan, tidak apa-apa jauh. Kemudian ini kita paskan aja kawan-kawan seperti ini. Kemudian kita panjangkan aja ya seperti ini.
kemudian ini 1 ya untuk memanjangnya, kemudian A untuk lebarnya itu. Nah di sini kita ambil as juga seperti ini kawan-kawan, GR lagi ya, GR, kemudian kita ambil asnya seperti ini, kemudian kita kasih namanya A ya, grid ini untuk mempermudah sebenarnya kawan-kawan untuk membaca pemodel kita seperti itu. Kemudian di sini kawan-kawan sudah jadi nih 1 dan 2, jadi panjangnya adalah 1 dan melintangnya adalah 2B ya, harusnya B sini kawan-kawan ya, A ya, AB gitu. Kemudian setelah itu kawan-kawan kita akan masuk nih kita bikin potongan arah memanjang dan melintang juga ya, biar kita gampang untuk memodelkan nantinya seperti itu. Kemudian kita ini kawan-kawan flip section, kemudian kita usahakan sampai di ini menutup semua kawan-kawan. Kemudian sama juga section ya, sini section arahnya ke samping kanan ya, seperti ini ya, kira-kira seperti ini kawan-kawan. Jadi kalau kita melihat potongan, mungkin ini potongan 1 ya, potongan 2 seperti itu, kemudian kita ini go to view ya, memanjangnya. Jadi kita akan masukkan potongan memanjangnya gitu. Nah setelah itu kawan-kawan di sini sudah kelihatan nih asnya kita itu ada di A ya. Jadi nanti filenya itu, cat-nya itu akan kita tempatkan pas di sini ya. Jadi kita akan masukkan lagi kawan-kawan, masukkan lagi file cat-nya. Di sini link cat, kemudian potongan memanjang ya. Kita ambil potongan memanjang. Ini nih kawan-kawan ya, seperti ini. Kemudian set center to center, kemudian kita open, close. Oke, nah di sini masalah lagi nih kawan-kawan, karena kita tidak melihat nih. Kita sudah masukkan cat-nya, tapi tidak kelihatan juga di mana sih cat-nya. Jadi pertama-tama ya, kita akan ini nih kawan-kawan, kita klik ini, kemudian kita crop view-nya nih, kita unchecklist juga biar dia kelihatan nih. Oh ternyata model kita ada di atas gitu ya kira-kira. Kemudian kawan-kawan di sini saya akan memindahkan ya, lebih tepatnya memindahkan ke sini nih ya, seperti itu. Nah di sini kawan-kawan levelnya kita bisa atur sendiri ya. Jadi kalau misalnya levelnya 00-nya ada di sini kawan-kawan, di pas jembatannya itu yang jalannya itu boleh. Tapi di sini saya akan kasih seperti ini aja ya, seperti ini aja. Jadi kawan-kawan yang ingin merubah view-nya, levelnya itu bisa ya kira-kira. Jadi level 2-nya itu ada di sini. Atau jalannya lah, kita kasih saja jalannya. Ini jalan ya, kita kasih saja jalan. Jadi jalannya ini posisinya di ini 11594 ya. Kalau misalnya 11 jalannya itu adalah 00-nya ya tidak apa-apa juga, tinggal kita geser gitu ya. Oke kawan-kawan, jadi mungkin seperti ini ya. Nah, ini masih kurang tinggi, saya naikkan aja kawan-kawan. Jadi base-nya ini pas di sini ya. Oke seperti ini kawan-kawan, ini kita naikkan lagi jalannya seperti ini kawan-kawan. Nah kira-kira seperti ini. Kita atur nih modelnya ini fine ya, kemudian kita ini save biar lebih kelihatan nantinya. Oke, selanjutnya kawan-kawan di sini kita sudah punya ya, sudah punya plan, sudah punya ini satu ya, base nya kita sudah punya. Di jalan ini ndak kelihatan ya, ini ndak kelihatan. Itu bisa kita view range juga ya. Di sini kita bisa melihat sampai di apa ya, berapa ya kira-kira ya, 5.000 6.000 lah. Kemudian ini 6.000 biar kelihatan nih kawan-kawan referensi plannya.
atau kawan-kawan bisa juga di ini. Ya seperti ini kawan-kawan ya. Jadi kita pilih yang underlay ya. Kemudian kita akan melihat seperti apa sih bentuknya. Seperti itu kawan-kawan. Jadi selanjutnya adalah kita akan, ini mungkin saya ganti jadi base ya. Base. Seperti ini. Ya. Ini kita bisa ganti namanya jadi potongan satu ya. Kita ganti namanya jadi potongan satu di section kawan-kawan di sini. Rename potongan panjang. Ya, kemudian yang satunya potongan melintang. Rename potongan melintang. Oke, seperti ini. Jadi kita akan ganti pasang pakai dulu yang potongan panjangnya. Nah, seperti ini. Jadi kawan-kawan selanjutnya saya akan tampilkan dua ini ya, atau tiga boleh. WT kita gandakan apa buat viewnya jadi dua. Kita WT aja seperti ini WT. Nah di sini kawan-kawan akan muncul dua jendela ya. Satu jendela lagi mungkin yaitu 3D. Jadi kita bisa lihat nih 3D-nya ya, kira-kira seperti ini ya. Nah mungkin sedikit kawan-kawan di sini saya akan di 3D ini saya akan VV ya. Saya akan hide topiknya ya. Kemudian di sini saya unchecklist saja seperti ini, kemudian saya oke. Maka di sini kawan-kawan ini sudah hilang cat-nya ya. Sudah hilang, sudah di hide ya seperti itu. Tapi di sini tidak hilang. Oke. Kita akan memodelkan jembatannya. Jadi di sini kita sudah punya potongan memanjang, kemudian potongan melintang, dan juga denanya tentunya kawan-kawan. Nah, di sini saya akan WT lagi kawan-kawan, biar kelihatan nih hasil dari pemodelan kita ya seperti itu. Jadi kawan-kawan kemarin kita hide, kita kembalikan ya dengan cara import cat ini. Kita sebelumnya seperti ini kawan-kawan, kemudian kita munculkan lagi nih, kita munculkan seperti ini, kita checklist lagi, kemudian oke. Nah selanjutnya kawan-kawan kita akan memodelkan boxnya ini kawan-kawan, karena sebelum di sini ada boxnya jembatan kita. Jadi kita masuk di potongan memanjang ya. Kita masuk potongan memanjang di sini. Nah, kita masuk sini nih kawan-kawan. Jadi kira-kira bentuknya seperti ini kawan-kawan, boxnya itu, box jembatan kita ya. Jadi ini. Nah, dalam pemodelan kawan-kawan di Revit itu ada dua cara ya. Yang pertama kita bisa memodelkan menggunakan model in place ya, yang ini, sama bisa juga kita membuat family baru ya seperti itu ya. Jadi kita akan memodelkan yang model in place ini, dia itu langsung nih kawan-kawan, kita langsung memodelkan boxnya itu di project kita. Kalau yang ini family itu di luar dari project kita, kemudian kita insert ya. Biasanya kalau yang family ini misalnya ada beberapa tipe, cuman mungkin beda ukuran dan lain sebagainya, itu bisa kita gunakan. Tapi untuk kasus ini kawan-kawan, karena jembatannya mungkin simple ya, kita akan gunakan komponen ini model in place ya. Kita akan gunakan. Nah seperti apa caranya? Kita langsung klik seperti ini. Kemudian kawan-kawan di sini pilih yang tentunya sesuai ya. Tapi kawan-kawan pada saat kita memilih itu
masih bisa kita ubah ya, seperti itu. Di sini kawan-kawan saya akan pilih generate model ya. Kemudian saya kasih box satu aja ya. Box 1 seperti ini. Kemudian kawan-kawan saya akan menggunakan extrusion ya. Karena kawan-kawan di sini ya dia kotak aja, kemudian memanjang atau melebar ya. Jadi yang paling pas dan memudahkan kita adalah mungkin yang ini ya, extrusion. Dan tentunya ini semua kan kawan bisa kita gunakan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, saya pilih extrusion kawan-kawan. Kemudian, nah di sini nih kawan-kawan. Sebelumnya kita sudah buat grid 1 dan A ya kawan-kawan. Grid 1 ini kemarin adalah memanjang, kemudian grid A ini adalah melintang. Jadi karena posisinya itu memanjang ya, kita pilih yang grid 1. Nah, seperti ini kawan-kawan. Jadi ini langsung saja seperti ini kita bisa menarik garis ya kawan-kawan, kemudian klik seperti ini, klik. Nah, bisa juga menggunakan yang ini kawan-kawan, yang pick line ya. Klik seperti ini, klik ya, seperti ini, kemudian kita akan TR nanti. Nah, seperti ini kawan-kawan, kemudian kita TR ya. Jadi ada beberapa cara ya. Tentunya itu dikembalikan lagi kepada kawan-kawan nih. Mana sih yang paling memudahkan kita untuk mengerjakan proyek kita ya. Mungkin kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya di dalam sini kawan-kawan kita akan mudahkan juga ya. Seperti ini. Salah nih kawan-kawan. Ini lain ya. Kemudian kita TR seperti ini. Oke kawan-kawan. Kemudian saya akan mirror nih. Saya akan mirror menggunakan ini. Ya. Oke kawan-kawan, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya dia nggak pas, kita bisa paskan ya. Harusnya pas sih kawan-kawan. Tapi mungkin karena AutoCAD-nya yang ini ya, mungkin barangkali yang nggak sama gitu ya. Oke kawan-kawan, kita lanjut ya. Nah, kira-kira seperti ini kawan-kawan. Kemudian kita finish mode. Nah, seperti ini. Nah, biasanya kawan-kawan, ketika kita menemukan misalnya masalah nih seperti ini. Misalnya masalahnya seperti ini. Ini dia langsung error nih kawan-kawan, cannot be ignored. Artinya apa? Di sini kawan-kawan terjadi ya double garis. Nah, kalau kawan-kawan punya masalah seperti ini, mungkin yang bagi pemula tentunya kalau yang sudah sering memodelkan tentunya sudah tercopy ya bahwa di sini ada garis yang double misalnya. Nah, kita tinggal show aja kawan-kawan di sini untuk menemukan di mana sih garis yang bermasalah itu. Nah, setelah itu kita mungkin hapus, kemudian di situ akan muncul ternyata ini yang bermasalah. Kemudian kita checklist kawan-kawan di sini. Nah, setelah itu kawan-kawan, karena ini bisa kita tarik-tarik nih kawan-kawan, itu menyesuaikan dengan lebar dari jembatan kita. Ya mungkin karena ini mungkin sifatnya dia penambahan ya kawan-kawan ya. Nah, kita tarik aja nih seperti ini kawan-kawan. Tarik seperti ini. Ya seperti ini kawan-kawan ya. Nah, ini kita pakai aja ini aja ya. Kemudian checklist. Nah, di sini kawan-kawan akan terbentuk nih boxnya kita ya. Ini sudah terbentuk box jembatan kita. Selanjutnya di sini kan masih ada dinding samping ya. Di sini ada dinding samping. Nah, ini kawan-kawan itu bisa kita langsung juga nih menggunakan cara yang sama. Nah, kita masuk di struktur, kemudian model in place ya, kemudian generic model lagi. Ini bisa kita ganti nanti namanya, itu tentunya sesuai dengan kebutuhan kawan-kawan ya, seperti itu. Oke, jadi pertama-tama kita akan masuk di potongan memanjang ya, karena di sini kita akan memodelkan
apa ini dinding sampingnya ya. Di sini ada dinding samping kawan-kawan. Nah, seperti apa cara pemodelannya? Jadi caranya sama kawan-kawan. Lagi di structure ya, struktur. Kemudian kita masuk di komponen, kemudian model in place. Di sini kawan-kawan saya tetap menggunakan generic model ya. Di generic model kemudian saya oke. Dinding samping ya. Dinding samping seperti ini, kemudian saya oke. Nah, setelah itu ini kawan-kawan extraction ya. Kemudian seperti biasa ya, kita pilih yang satu. Kemudian saya akan pakai ini kawan-kawan yang mudahnya saja ya. Sini saya ambil aja yang ini ya. Kita mungkin seperti ini kawan-kawan. Nah, saya sambungkan aja ya, seperti ini. Seperti ini kawan-kawan. Nah, kita bisa juga modif kawan-kawan. Kalau misalnya dia harusnya lurus, kita modif aja ya. Kita modif seperti ini. Ini kawan-kawan. Kemudian ini checklist ya, kira-kira seperti ini kawan-kawan. Nah, di base itu kita bisa melihat bahwa inilah hasil dari pemodelan kita ya. Seperti ini. Ini kawan-kawan. Jadi kita atur saja ya. Di sini kita atur. Nah, kita bisa melihat potongan melintangnya kawan-kawan. Kita pilih ini ya. Ini kawan-kawan. Kira-kira seperti ini. Kita tarik ke sini kawan-kawan ya. Tarik ke sini. Nah, seperti ini kawan-kawan kira-kira. Kemudian saya akan mirror nih kawan-kawan. Saya akan mirror pakai ini. Ya, oke. Setelah itu kawan-kawan, di sini saya akan membuat pondasi ya. Ini kita tinggal mirror aja seperti ini kawan-kawan. Tinggal mirror. Oke. Ini kita menggunakan apa ya? Kita menggunakan referensi gambar kita tadi. Oke. Nah, selanjutnya kawan-kawan, di sini saya akan memodelkan jembatan apa namanya ini, pondasinya ya. Kita akan memulai pondasinya. Di sini kawan-kawan, kita masuk lagi di structure, kemudian model in place, generic model ya. Generic model seperti ini ya. Kita bisa kasih nama kawan-kawan pondasi ya. Pondasi, kemudian ini kita masuk di kali ini dia kawan-kawan karena potongan melintang ya. Di sini saya ambil ini aja kawan-kawan, seperti ini ke sini. Oke, ya mungkin seperti ini kawan-kawan. Jadi gampang aja. Jadi kalau misalnya kawan-kawan ini belum sesuai nih, ini bisa diatur aja ya. Itu kira-kira ini seperti ini list. Oke, kemudian kita masuk di base ya. Ini di base kita ini bisa ditarik seperti ini kawan-kawan. Beginilah kira-kira. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, ini kawan-kawan, kemudian kita mirror lagi. Seperti ini, kemudian mirror lagi kawan-kawan seperti ini. Nah, kita bisa melihat nih ya, kira-kira seperti ini ya simpelnya. Oke kawan-kawan, selanjutnya di sini ada jalan ya, ada jalan di melintangnya. Di sini mungkin ada juga kayak box ya di sini ya. Kita akan modelkan boxnya yang kedua di atas box jembatan kita ini. Structure, kemudian seperti ini, model in place, generic model, masuk generic model kawan-kawan. Di sini lagi seperti ini, kemudian dua ya. Nah, infonya ini tingginya 185 gitu kawan-kawan. Kemudian kita pilih yang A seperti ini, kemudian kita tarik lagi nih kawan-kawan seperti ini. Seperti ini aja, checklist
base, masuk lagi di base ya. Kenapa dia selalu di tengah kawan-kawan? Karena posisinya memang di tengah ya. Posisi apa namanya itu, posisi line-nya kita itu, reference line-nya itu di tengah, makanya selalu di tengah kawan-kawan. Kemudian mungkin kalau kita ingin lebih mudah ya, tentunya pakai dua view kawan-kawan kalau mau lebih gampang ya. Lanjut kawan-kawan, kita masuk lagi di potongan melintang untuk memodelkan jalannya. Jadi ini jalannya nih kawan-kawan. Jalannya karena ini simple aja ya, saya pakai lagi kawan-kawan yang struktur, kemudian model in place, kemudian saya akan generate model lagi ya. Generate model lagi seperti ini, jalan. Tentunya kawan-kawan kalau jembatannya mungkin sudah kompleks dan lain-lain, kita tentunya akan menggunakan beberapa cara ya, gitu, seperti itu kira-kira. Mungkin di video lain saya akan jelaskan kawan-kawan tentang pemodelan jembatan yang lebih ini ya, lebih mungkin tidak sesimpel yang kita modelkan sekarang ini. Oke kawan-kawan, di sini saya akan ini membuat jalannya seperti ini, kemudian kita checklist. Bukan kita masuk di base, di sini akan kelihatan lagi nih kawan-kawan, di jalan itu akan kelihatan nih. Nah ini yang kita modelkan ya, seperti itu. Kita ini aja ya, kita panjangkan aja seperti ini, checklist. Nah ini kita atur sini kawan-kawan supaya dia solid. Kita lihat lagi kawan-kawan seperti ini. Mungkin di sini ada ininya ya, timbunan gitu ya. Kita modelkan juga timbunannya kawan-kawan. Base lagi, kalau ini base ya. Kemudian structure, komponen, model in place, kita generate model lagi kawan-kawan. Seperti ini, kemudian di OK. Kemudian timbunan mungkin ya, timbunan, kemudian kita OK seperti ini. Kemudian kita extraction lagi ya, jadi seperti ini kawan-kawan. Jadi penggunaan tool ini itu disesuaikan dengan kebutuhan kawan-kawan gitu ya, biar lebih mudah kita memodelkan. Kita milih apa sih yang kita butuhkan seperti itu ya. Kemudian ini checklist nanti ya, seperti ini. Kemudian kita masuk 3D lagi, kita melihat nih ternyata seperti ini. Oke, ini kawan-kawan. Jadi deh, di sini saya akan mirror lagi kawan-kawan, seperti ini. Nah seperti ini kawan-kawan. Kemudian di sini kawan-kawan saya lihat nih ada kayak apa ya, ada ininya ya, blok-blok ini kayak pembatas jalan gitu, pembatas ini ya ke fondasinya itu. Kita memunculkan saja kawan-kawan, kita butuhnya sebenarnya dua sih kawan-kawan kita butuhkan. Yang pertama itu tentunya base yang jalan ini, kemudian kita butuh satu potongan kawan-kawan. Kita butuhnya satu potongan untuk melihat pemodelan kita. Kita WT kawan-kawan lagi ya, seperti ini. Jadi ini nantinya yang akan kita atur yang ini kawan-kawan. Sandaran-sandaran itu apa ya namanya. Nah, kita masuk lagi nih kawan-kawan, kita masuk di structure, kemudian model in place, kita masuk di generate model kawan-kawan. Di sini generate model, namanya oke aja ya, seperti ini. Di sini saya akan menggunakan ini lagi sih kawan-kawan. Ini seperti ini, kemudian saya akan pakai aja yang ini. Oke, lebih simple mungkin kawan-kawan ya, seperti inilah. Kemudian checklist ya, TR kawan-kawan ya, TR. Kemudian kita checklist nanti. Nah di sini sebenarnya bisa sih kita atur nih kawan-kawan, berapa sih tebalnya gitu. Misalnya 300 nih, berarti 30% itu. Nah gini kawan-kawan. Kemudian mungkin kita bisa atur sini kawan-kawan. Nah seperti ini.
Nah, setelah ini kawan-kawan itu bisa kita finish ya, kita bisa finish seperti itu. Kemudian kalau misalnya ini kan masih ada tingkatannya lagi nih, tapi kita belum model, artinya di sini kita edit plus lagi seperti itu kawan-kawan. Kemudian kita masuk lagi nih, kita masuk lagi di create, ini lagi seperti ini yang bagian tengah itu yang ini kawan-kawan, ini sisi dalam, kemudian kita checklist lagi ya seperti itu. Jadi kawan-kawan di sini kita startnya misalnya 300 nih, naiknya itu berapa ya, misalnya 100 lah, misalnya 10 cm, kita apply checklist. Maka di sini kawan-kawan dia akan ya seperti ini ya kawan-kawan. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya kita bisa copy juga kawan-kawan, kita copy ke atas aja seperti ini. Tapi kita kalau copy kan ini ndak bisa nih kawan-kawan, kita constraint aja, lepaskan constraintnya, kemudian copy ke atas nih kawan-kawan seperti ini, maka akan ini tercopy ya. Nah, seperti ini kawan-kawan. Kemudian kita atur tingginya nih, tingginya berapa sih? Nah, kita bisa AL kawan-kawan, di sini AL aja seperti ini ya. Ini sebenarnya bisa nih kita teruskan ke atas ya, kita teruskan ke atas seperti ini. Nah, nanti ini yang kita copy lagi ya seperti itu kawan-kawan. Ini ya cocok, kita konstannya itu dihilangkan kawan-kawan. Nah, seperti ini. Oke, lanjut. Jadi kawan-kawan di sini kan apa ya, dia bentuknya seperti ini nih. Berarti di sini kawan-kawan kita akan menggunakan cara kedua nih. Coba di nah, ini ekstrasinya kan tidak bisa nih kawan-kawan, karena di bawah lebih lebar, di atas lebih ini ya. Kita pakai yang blend kawan-kawan, yang ini blend. Nah, kita pilih dulu nih yang bawahnya, yang mana nih bawahnya, yang ini seperti ini, seperti ini. Kemudian edit top, nah, kita pilih yang edit topnya nih, berarti ini nih yang masuk ya, masuk seperti ini, checklist. Nah, maka akan itu aja sih kawan-kawan. Ini kawan-kawan yang bawahnya. Nah, kalau dia tidak bisa terpilih ya, apa sih namanya, yang tidak bisa kita seleksi, nah, kita bisa kali aja lah kawan-kawan. Nah, kita masuk dulu editnya kawan-kawan, baru bisa seperti itu ya. Jadi ini tidak bisa karena dia tidak masuk di ini. Nah, seperti ini kawan-kawan. Ini kita tarik aja ke bawah seperti ini ya. Ini kita checklist. Oke, kita mau lihat nih seperti apa sih 3D-nya. Kita masuk lagi 3D default. Nah, ini nih kawan-kawan yang sudah kita modelkan. Kira-kira seperti ini sih pemodelannya kawan-kawan, simple aja. Kemudian di sini kawan-kawan saya akan set ya, ini nih yang kita sudah modelkan ini. Kemudian kita bisa group dulu ya seperti ini, kemudian oke. Nah, ini saya akan mirror lagi nih kawan-kawan seperti ini ya. Ini kita mirror lagi seperti ini ya. Jadi ini sudah nah, kita mirror nih kawan-kawan, kita mirror seperti ini. Nah, dua nih, sudah dua nih kawan-kawan, ini dua, mirror lagi satu lagi. Nah, seperti ini nih kawan-kawan. Oke, nah jadinya seperti ini nih kawan-kawan. Ini secara sederhana ya, kira-kira pemodelan kita itu seperti ini. Oke, jadi di sini mungkin ada pertanyaan, kok ini materialnya sama semua sih? Nah, jadi kawan-kawan di sini saya sudah atur nih kawan-kawan. Ini materialnya, ini edit plus. Kita lihat materialnya apa sih ini. Nah, materialnya ini kan konkret ya kawan-kawan ya.
Ini bisa sebenarnya kita edit juga dengan cara misalnya ini nih, kita mau bata misalnya, itu bisa kawan-kawan. Ini aja ya, kita fondasi ini kita edit. Ini kita pilih yang ini nih kawan-kawan. Ini edit place. Kita pilih materialnya apa sih materialnya? Nah, seperti itu ya. Jadi misalnya kita mau kasih batu kuning ya, batu kuning kawan-kawan. Oke, ya kita misalnya mau pilih ya kira-kira gitu ya kawan-kawan ya. Jadi di sini kita bebas memilih grafik kayaknya namanya kawan-kawan. Jadi kita bisa bikin custom juga, tapi mungkin kita bahas di video yang lain kawan-kawan ya. Jadi saya pilih aja konkret ya. Konkret. Ya kita konkret aja. Konkret. Oke. Oke. Ya sudah, harusnya sudah sih kawan-kawan. Oke, sudah ya kawan-kawan. Jadi ini sudah kita ganti materialnya kawan-kawan ya. Jadi beda ya kawan-kawan yang sudah kita ganti dan tidak. Oke, seperti ini sih kawan-kawan. Kemudian misalnya ini nih, kita mau ganti juga edit plus aja seperti ini. Kemudian kita pilih materialnya, di sini sudah muncul materialnya nih. Ternyata misalnya konkret juga, berarti kita ganti juga konkret ya. Kemudian kita oke, misalnya gini. Misalnya aspal nih, berarti kita edit juga aspalnya gitu ya. Misalnya aspalnya ada 2 lapis, berarti di pemodelan kita juga 2 lapis ya gitu ya. Kawan-kawan perlu diperhatikan di sini kan, kalau kita pilih nih, satu kali pilih ini kan di project nih kawan-kawan, kita pilih misalnya komponennya nih, tapi dia tidak muncul materialnya, seperti ini apa. Kemudian kita oke, itu tidak muncul. Kita masuk dulu di editing place kawan-kawan. Nah, kita pilih yang ini nih, kemudian ini muncul by kategori. Nah, seperti itu ya. Ini misalnya by kategori, kita pilih lagi nih konkret seperti itu. Misalnya lagi nih kawan-kawan, di sini kan kita tidak ini ya, dia cuman solid ya. Nah, seperti ini kira-kira kawan-kawan. Jadi mungkin seperti itu ya. Nah, setelah itu mungkin kawan-kawan saya akan singgung juga nih. Oke kawan-kawan, jadi kira-kira bentuk jembatan kita seperti ini ya. Jadi misalnya ini kita mau ganti juga, kita edit place ya. Kita ganti misalnya aspal, itu bisa kawan-kawan. Aspal, kita cari aspal kawan-kawan, sini aspal. Ya ini ya, kita oke seperti ini, maka akan berubah lah materialnya. Ini kalau kita realistik ya kira-kira seperti ini kawan-kawan. Ya mungkin seperti ini kalau realistik. Jadi kelihatan tuh kawan-kawan yang mana belum kita ganti materialnya, yang mana sudah kita ganti ya. Jadi misalnya nih, ini kok gambarnya gini nih. Jadi kita ganti aja materialnya seperti ini biar kelihatan realistik ya kawan-kawan ya. Di sini diganti aja seperti ini, dipilih, kemudian ini ganti lagi kawan-kawan materialnya. Kita konkret ya. Konkret. Oke.
kita convert ini replace ya teman-teman ya, kita oke seperti ini, maka akan otomatis berubah tuh kawan-kawan. Misalnya ini kita mau ganti juga ya, jadi kita checklist lagi, kemudian masuk lagi di komponen seperti ini, kemudian edit in place lagi ya, simple sebenarnya kawan-kawan. Kemudian kita pilih nih kawan-kawan, jangan lupa pilih ya, karena di sini meskipun kita sudah edit in place kemudian kita tidak pilih, itu nggak bisa kawan-kawan. Ini misalnya ganti lagi jadi beton juga ya, nggak apa-apa, ini oke aja seperti ini. Oke seperti ini kawan-kawan, sama ya semua kawan-kawan ya caranya. Misalnya nih saya mau ganti jadi apa ya, di sini saya ini mau ganti jadi tanah nih misalnya, itu bisa sih kawan-kawan. Ini edit, kemudian ini berkategori ya, kategori. Nah, kita juga bisa membuat kawan-kawan material baru dengan cara ini ya. Ini create new material, kemudian saya akan ganti misalnya urungan tanah ya, misalnya urungan tanah timbunan misalnya, saya timbunan nih ya, enter. Kemudian saya masuk di sini kawan-kawan, saya masuk di sini dulu, kemudian saya pilih ini nih kawan-kawan, yang aset ya, aset open plus aset ya, kita cari di appearance library ya. Misalnya saya mau ini, kita cari nih kawan-kawan, yang mana sih paling mendekati wallstone side work biasanya itu kawan-kawan untuk tanah ya. Ini ada berapa tanah nih, nah kita bebas memilih yang mana mungkin cocok ya untuk menggambarkan apa namanya jembatan kita. Kemudian kita pilih yang ini kawan-kawan, ada tuh yang samping kanannya, nah seperti ini ya. Kemudian kita oke. Tadi itu kawan-kawan di sini, kemudian saya pilih yang itu tadi. Nah, misalnya ini nih kawan-kawan, saya pilih yang ini nih, replace ya. Jadi kalau misalnya kita pilih lagi yang lain, itu replace lagi sih kawan-kawan. Saya ini nih, saya mau ganti jadi ini brown, apa namanya ini, stone brown. Kita pilih aja yang replace. Begitupun kalau misalnya kawan-kawan misalnya konkret nih, kita pilih konkret tapi kok misalnya aspal yang keluar, berarti itu salah di sini sih kawan-kawan. Jadi jangan khawatir kalau terjadi seperti itu, kita masuk aja di ininya, di asset browser ya. Nah, kita close aja kawan-kawan, langsung close, maka otomatis akan berubah ya. Kemudian kita oke tuh kawan-kawan, kita apply kemudian oke, maka otomatis dia akan berubah nih seperti ini kawan-kawan. Kemudian kita checklist lagi, satunya kita mau ubah ya, berarti masuk lagi nih di edit in place, kemudian edit, kemudian ini by kategori kita ganti ya, seperti itu kawan-kawan. Makanya kita oke lagi ya, oke lagi seperti ini. Nah kira-kira seperti ini sih kawan-kawan cara pemilihannya. Kalau misalnya kok gini sih langsung tanah, berarti di sini misalnya ini ada rabat beton, berarti diturunkan aja ininya kawan-kawan, apa dilapis aja kemudian diturunkan ya, kira-kira seperti itu. Dan bagusnya Revit kawan-kawan di sini kalau kita misalnya pilih yang ini, volumenya itu kelihatan sih kawan-kawan, dimension volume ini 33,227 ya, ini langsung kelihatan tuh kawan-kawan volumenya. Ya mungkin seperti itu sih kawan-kawan. Ada juga mungkin ya di sini ada tulisan tuh kawan-kawan di gambarnya. Gambarnya ada tulisan. Jadi kawan-kawan misalnya punya tulisan nih, cara mendapatkan tulisannya gampang aja kawan-kawan. Misalnya tulisannya ada di sini misalnya ya, atau di manalah adalah tempat-tempatnya gitu ya. Kita masuk di sini nih kawan-kawan, di arsitek ya, di model teks ini kita bisa gunakan seperti ini. Misalnya kita kasih jembatan box misalnya, kita langsung aja oke kawan-kawan seperti ini. Nah tentunya kita tidak mengharapkan ya seperti ini kawan-kawan ya. Nah bagaimana cara ininya, ini
bisa kita atur kawan-kawan seperti ini. Jadi kita masuk lagi di sini, kemudian refresh. Kita set dulu nih kawan-kawan, di mana sih yang akan kita gambarkan ya. Saya pick line. Oke, saya gambar sini nih. Kemudian saya ini bikin saya jembatan box. Oke. Jadi seperti ini sih kawan-kawan. Jadi ini bisa kita atur ya. Kita atur. Karena ini mungkin ini ya dia apa namanya model group, coba kita pilih yang ini kawan-kawan ya, kita pilih aja ya, tidak masuk grup. Inner tag set ini, kemudian pick line ya. Oke, kita pilih yang ini, kemudian teks jembatan. Seperti ini ya kawan-kawan ya. Jadi ini bisa sih dirotasikan kawan, seperti ini. Ini bisa dirotasi ya. Ini bisa dirotasi kawan-kawan. Ini kopinya dihilangkan aja kawan-kawan, di checklist. Ini kemudian itu aja lah kawan-kawan. Jadi ini tuh udah jadi apa ya namanya jembatannya. Kalau misalnya kawan-kawan kok besar amat ya tulisannya ya, itu bisa sih kawan-kawan kita edit sini nih. Ini kita text size-nya kita ubah misalnya 200 berarti 20 cm ya. Kemudian arealnya kita ganti misalnya ini nih. Oke. Jadi ya jadinya seperti ini sih kawan-kawan. Seperti ini ya. Ini bisa kita bawa kemana gitu ya. Jadi enggak mungkin seperti itu sih kawan-kawan pemodelannya. Jadi kalau misalnya ini kecil, misalnya ini kecil nih, edit lagi kawan-kawan seperti ini. Jadi misalnya 500 lagi seperti ini. Oke kawan-kawan, mungkin seperti ini aja ya. Jadi untuk video selanjutnya kawan-kawan, kita akan mencoba memodelkan apa namanya ini, memodelkan tulangannya kawan-kawan ya. Karena di sini ada tulangan tentunya, ini juga ada tulangan ya di sini. Jadi seperti apa sih pemodelannya? Karena mungkin terlalu panjang kawan-kawan kalau saya bahas juga di sini. Oke kawan-kawan, terima kasih ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke. Jadi ini kawan-kawan ya, kita langsung ya. Jadi di sini kita sudah membuat modelnya kawan-kawan seperti ini. Kemudian kita akan membuat potongannya kawan-kawan. Kita lihat dulu di jalan ya. Kita lihat di jalan. Kita lihat di view jalan kawan-kawan. Jadi di sini yang perlu diperhatikan kawan-kawan, diusahakan bahwa potongan kita itu memotong objeknya nih kawan-kawan, atau family-nya atau komponennya ya. Jadi kita harus geser nih kawan-kawan. Harus di sini ya. Di sini di apa dekat ini kawan-kawan. Jadi langsung memotong nih. Seperti itu. Kemudian kita akan masuk lagi kawan-kawan di sini. Seperti ini ya, go to view. Nah mungkin kawan-kawan bertanya nih, kenapa sih kita menggunakan potongan memanjangnya ya? Kenapa kita menggunakan potongan memanjang? Jadi kawan-kawan diperhatikan, di sini saya sudah buka filenya ya. Nah, tulangannya itu seperti ini kawan-kawan. Jadi kawan-kawan di sini saya akan menggunakan potongan memanjangnya kawan-kawan. Jadi di gambar ini saya lihat nih ada tulangan 12 ya, tentunya ada tulangan 16, ada tulangan 22 kawan-kawan ya.
Ya, jadi ini dicampur nih kawan-kawan. Ada 12, ada 16, dan jaraknya pun ada yang 200 ya, rata 200 sepertinya kawan-kawan. Jadi yang penting di sini kawan-kawan dipahami adalah kita harus tahu nih bagaimana sih caranya memodelkan tulangan seperti ini. Nah, lanjut. Di sini kawan-kawan, ya mungkin saya akan masuk lagi nih di potongan ini. Saya akan ke go to view untuk memunculkan potongan dari box kita ya, box kita seperti ini. Kemudian kawan-kawan, di sini saya akan membuat tulangannya nih ya. Biasanya kita masuk di structure kawan-kawan ya. Di sini kemudian kita pilih yang cover nih. Selebutnya berapa sih yang akan kita gunakan ya kawan-kawan. Jadi di sini kawan-kawan kita bisa mengatur nih. Misalnya di deskripsi ini sama settingannya ini itu tidak ada kawan-kawan cover atau selimut beton yang pas untuk kita gunakan gitu ya kira-kira. Misalnya nih di sini yang ada 40, 50, 40 ya 30. Ya 30 nggak ada ya kawan-kawan. Jadi kawan-kawan kalau misalnya kita membuat covernya ini 30, artinya di sini ada dua pilihan nih kawan-kawan. Kita mau setting di sini yang sudah ada atau kita membuat yang baru ya gitu ya. Jadi kalau misalnya kawan-kawan punya seperti ini, langsung aja nih kawan-kawan saya ganti nih seperti ini. Itu langsung sih kawan-kawan, langsung berubah gitu ya. Gitu. Kemudian kalau misalnya kita mau tambahkan ya, misalnya di sini nih saya ganti jadi box jembatan misalnya ya. Box jembatan. Misalnya saya mau pakai yang misalnya 8 cm atau 10 ya, 10 mili 10 cm ya, misalnya 100 misalnya 100. Ini misalnya kawan-kawan. Kemudian kita oke seperti ini. Jadi kawan-kawan, di cover kita ini itu sudah ada nih box jembatan itu 100 ya. Seperti itu sih kawan-kawan. Selanjutnya di sini saya akan tampilkan setnya ini kawan-kawan ya, supaya kelihatan lah seperti itu. Nah selanjutnya kawan-kawan, di sini di structure ini kita pilih yang tulangan nih, yang rebar ini ya, kita pilih yang rebar. Oke. Nah di sini kawan-kawan diperhatikan bahwa ternyata ya ini kita tidak bisa buat tulangan. Kita tidak bisa buat tulangan. Kenapa seperti itu kawan-kawan? Karena kita belum setting nih ya, kita belum setting. Jadi kawan-kawan, pada saat kita modeling ini ya, kita edit in place ya kawan, edit in place. Nah yang perlu diperhatikan sini kawan-kawan adalah, nah di sini kawan-kawan kelihatan ya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah kita harus centang nih yang struktural ya. Tadi kawan-kawan itu kita tidak bisa karena di struktural ini kita tidak centang kawan-kawan. Can host rebar, artinya bisa kita memodelkan ini tulangan. Jadi kita harus centang, wajib nih kawan-kawan. Jadi kita checklist seperti ini, kemudian finish. Nah di sini kawan-kawan kita akan bisa ini langsung muncul tuh kawan-kawan kalau kita sudah checklist. Beda sama ini nih, kalau ini itu belum muncul ya, padahal sama-sama mungkin komponen struktur misalnya, tapi ini dia nggak bisa kawan-kawan. Beda sama ini ya, dia langsung muncul rebarnya ya, seperti itu ya. Jadi kawan-kawan, jadi itu diperhatikan bahwa di sini kita harus centang. Jadi jangan pilih komponennya ini karena yang muncul ya seperti ini. Seperti itu ya. Jadi kita masuk saja di edit in place-nya, kemudian kita can host rebar. Ya itu ya kuncinya.
Seperti itu kawan-kawan. Jadi selanjutnya ya, kita akan membuat tulangannya nih. Misalnya yang tengah dulu yang mau kita selesaikan, misalnya ya. Kita mau selesaikan tengahnya dulu nih. Jadi saya mau bikin tulangannya, tulangan yang atasnya nih ke sana. Oke, kita masuk sini, kita pilih objeknya kawan-kawan ya, seperti ini. Kemudian saya akan struktural lagi kawan-kawan. Saya akan memilih selimutnya ya, kira-kira seperti itu. Jadi saya milih selimutnya saya misalnya 10 cm ini misalnya kawan-kawan, kita pakai yang 10 cm gitu ya. Kemudian saya masuk di rebar kawan-kawan. Nah, saya masuk di rebar. Nah, di sini kita sudah bisa membuat tulangannya ya. Oke. Selanjutnya kawan-kawan, di sini kan kita ingin lebih memodif mungkin ya kawan-kawan. Kita modif supaya sesuai dengan yang kita harapkan ya gitu ya kira-kira ya. Jadi seperti apa caranya? Saya pakai yang sketch kawan-kawan. Saya pakai yang sketch. Nah, di sini kawan-kawan kelihatan nih. Misalnya di tulangan atasnya itu ya, tulangan atasnya itu dia menggunakan 22 ya, besi 22, diameter 22, jaraknya 200 ya. Jaraknya 200 nih kawan-kawan. Ya, jaraknya 200, dia lengkungnya ke sini nih. Jaraknya 200 gitu. Jadi kita langsung modeling aja ya. Jadi bagaimana caranya ya, caranya seperti ini aja kawan-kawan. Kita bikin edit sana ya. Nah, kita buat ini kawan-kawan, rebar, kemudian oke. Saya pilih ini kawan-kawan, sketch. Jadi saya bisa buat tulangan secara semau saya gitu ya. Nah, sesuai kebutuhan saya. Kemudian di sini kawan-kawan, kita pilih nih 22 meter, 22 m ya. Sini, kemudian langsung kita, ini sudah ada ya kawan-kawan ya, sudah ada seperti ini, checklist seperti ini. Oke ya, seperti itu ya kira-kira ya. Nah, kita bisa lihat nih seperti ini kawan-kawan. Kalau misalnya selimut kita ini terlalu terlalu ini ya, terlalu tebal ya, kita bisa ganti tuh kawan-kawan. Tenang aja, sini cover, kemudian kita ganti jadi misalnya 30 cm misalnya. Oke nih. Nah, dia langsung kawan-kawan mengikut ke selimut yang kita masukkan tadi gitu ya kira-kira. Oke kawan-kawan, kita lihat dulu nih 3D-nya seperti apa sih setelah kita modelin tulangannya. Nah, ini enggak bisa kelihatan kalau seperti ini kawan-kawan. Jadi kita harus masuk dulu di ini kawan-kawan, di wireframe ya, biar kelihatan juga. Bisa juga sebenarnya sih sini kawan-kawan, wireframe aja ya. Nah, kita lihat nih tulangannya mana sih yang sudah kita modeling. Kita WT aja kawan-kawan biar kelihatan ya. Saya sini nih. Nah, kita lihat, oh ternyata tulangannya ada di sini. Cuman dia kayak garis ya kawan-kawan ya. Cuman garis doang. Nah, kawan-kawan di sini di ini kawan-kawan, kita cari namanya visibility ya. Visibility. Oh, sorry kawan-kawan, di grafik ya. Kita grafik. Ini kawan-kawan, kita pilih tulangannya dulu ya. Kemudian ini.
kita duplikat dulu kawan-kawan. Misalnya ini tulangan ya, kita ganti namanya tulangan ya, tulangan jembatan ya misalnya jembatan. Oke, kemudian saya akan edit. Yang mana sih kawan-kawan editnya ini? Kita cari dulu. Kita cari dulu kawan-kawan. Ya di sini kawan-kawan ya. Jadi kita pilih dulu tulangannya kawan-kawan ya. Kita pilih dulu tulangannya. Jadi selanjutnya kita akan membuat 3D nih kawan-kawan tulangannya. Kita pilih tulangannya, kemudian ini ya kawan-kawan ya, right click. Di sini tulangan muncul nih, kita view as solid ya. Tulangan jembatan kita pilih as solid biar kelihatan solid juga gitu ya kira-kira. Nah selanjutnya kawan-kawan, di sini kan baru satu nih, tapi harusnya kan langsung ke sana ya harusnya. Jadi di sini kawan-kawan saya akan pilih lagi nih. Saya akan pilih lagi tulangannya seperti ini. Ternyata sini itu single kawan-kawan, makanya satu. Jadi kalau misalnya kita masukkan maximum spacing, dia itu berdasarkan spasi tulangan kita. Kalau fixed number itu berapa tulangan yang kita gunakan gitu ya. Misalnya saya fixed number, ini saya masukkan berapa sih tulangannya gitu ya kira-kira kawan-kawan. Saya 7 nih tulangannya, berarti 7 aja tulangannya. Ini bisa dilihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi kalau misalnya kita masukkan maximum spacing, itu kita masukkan misalnya 200 nih, 200 berarti 20 cm. Itu langsung kawan-kawan muncul ya seperti ini tulangannya. Oke, lanjut nih kawan-kawan. Nah setelah itu di sini kan di bawah juga ada tulangannya ya kawan-kawan ya. Nah kita mirror aja biar gampang kawan-kawan. Kita mirror, kita pakai yang ini nih, mirror draw axis. Nah, biar langsung ambil patokan misalnya ya. Nah kita tarik aja ke atas seperti ini ya. Itu ada kawan-kawan warna hijau itu referensi kita ya untuk membuat tulangan seperti itu. Garis selimutnya tuh kawan-kawan. Nah seperti ini kira-kira ya. Jadi sangat simpel sih kawan-kawan membuat tulangan itu di Revit ya. Tentunya ya mungkin banyak ini kawan-kawan belajar aja, banyak latihan tentunya ya. Nah seperti ini sih kawan-kawan. Oke. Nah selanjutnya nih di gambar kita itu ada tulangan yang seperti ini kawan-kawan. Nah gimana sih cara pemodelannya? Jadi ini kayak apa ya? Custom lah kawan-kawan ya. Nah gampang aja kawan-kawan. Di sini kita masukkan lagi nih seperti ini lagi ya. Kemudian kita masukkan tulangannya lagi kawan-kawan, kemudian ini lagi ya, kita sesuaikanlah kebutuhan kita ya seperti itu ya. Kita sesuaikan nih, misalnya tulangannya itu seperti ini nih. Nah seperti ini, kita seperti ini. Nah kita lihat lagi kawan-kawan tulangannya seperti apa. Nah ini harusnya bengkok ya kawan-kawan ya. Itulah misalnya dia tulangannya begini. Oke seperti ini. Nah kemudian kawan-kawan diperhatikan apa sih tulangan apa sih yang digunakan ini ya. Misalnya tulangannya 12 nih kawan-kawan, berarti kita ganti jadi 12 ya. Ini ganti jadi 12 nih kawan-kawan di sini. Misalnya nih tidak ada tulangan 12, berarti kita harus bikin tulangan 12 ya. Kita duplikat misalnya 12. Baru di sini kita masukkan nih
Ini model bar diameternya kita masukkan semua nih kawan-kawan ya. Kita masukkan bar diameternya, standar bandnya itu bisa semua kita atur kawan-kawan. Jadi saya asal atur aja nih kawan-kawan. Kayaknya 8 cm misalnya 8 cm, kemudian band radiusnya ini kita bisa atur nih kawan-kawan, kemudian kita oke seperti ini aja. Oke. Nah, checklist. Maka otomatis tulangan kita yang 12 itu udah jadi nih kawan-kawan. Seperti ini. Oke. Nah, seperti ini sih kawan-kawan. Nah, kita atur aja seperti ini. Nah, misalnya nih, kok ini tulangannya kayak gini sih? Nah, kita bisa atur di sini nih kawan-kawan, sudutnya itu ya, hooknya itu kawan-kawan, itu bisa kita atur. Misalnya hook band diameternya ini saya ganti jadi misalnya berapa ya, misalnya 50 biar lebih kecil sudutnya itu ya. Oke, seperti ini. Nah, ini akan berubah nih kawan-kawan ya, seperti itu ya kawan-kawan. Nah, ini nggak lurus lagi, gimana sih? Ini bisa diatur lagi nih kawan-kawan. Gini aja lah ya, sesuka hati kawan-kawan, seperti ini. Nah, seperti ini kemudian checklist. Nah, sama kawan-kawan, kalau misalnya kita mau ini maksimumnya itu kita di maksimum aja. Misalnya dia berapa tuh? Ini jaraknya 200 ya. Kita 200 berarti 200 juga ya, gitu ya. Berarti ini 200 juga kawan-kawan. Maka otomatis dia akan mengikut tuh sini ya. Situ ya kira-kira. Nah, kemudian ini posisinya tulangannya di mana sih? Nah, kita lihat nih. Oke. Ini jaraknya berapa? Oke, kita lihat dulu. Ya, 60 ya, 60 cm ya. Kita atur aja lah ya. Jadi ini jaraknya 60 cm kawan-kawan. Berarti kita atur sini dulu seperti ini ya. Ya, kita atur, sesuaikan lah nanti kawan-kawan ya. Sesuaikan nanti kawan-kawan. Nah, ini posisinya mana sih? Oh, di sini mulainya ya. Ini mulainya sini. Berarti 60 cm tuh dari ini. Dari sini kawan-kawan 60 cm. Nah, kita move aja seperti ini 600 tuh. Nah, gini ya. Kemudian kita copy 600 seperti ini. Maka otomatis tuh kawan-kawan akan jadi tulangannya 600 lagi. Nah, seperti ini ya kawan-kawan ya. Nah, kita copy nih. Nah, lanjut kawan-kawan ya. Jadi ini tulangannya seperti ini. Seperti ini. Oke. Semoga kawan-kawan memahami ya. Nah, selanjutnya nih kawan-kawan. Oke, di sini ada lagi tulangannya tuh yang mengikat itu kawan-kawan. Nah, ini ya. Di sini kawan-kawan, ini ada tulangan ke bawahnya nih. Ini tulangannya apa ya? Dia 12 juga kayaknya deh. Nah, oke kawan-kawan. Jadi di sini ada lagi nih tulangannya yang ke bawah nih. Sama sih kawan-kawan. Kita masuk aja lagi ya. Di sini bisa kita copy sebenarnya kawan-kawan, biar kita nggak bikin lagi ya. Kita copy aja seperti ini. Kemudian rotate. Jadi deh 90. Ya, kita atur aja lah nanti kawan-kawan ya. Atur aja lah posisinya mana, panjangnya berapa, itu gampang sih kawan-kawan. Di sini saya hanya menjelaskan bagaimana sih penulangan itu ya. Oke, di sini sudah ya kawan-kawan ya. Ini mungkin juga 60 juga ya ke bawahnya. Ini 600 lagi kawan-kawan. 600 berapa ya kawan-kawan? Kita cek lagi.
di sini. Iya 55 kawan-kawan, 550 ya. Ya 550 kawan-kawan, sini kita ganti jadi 550. Nah, kita kasih 550 nih sama 550 sama ya, seperti ini ya, 550. Oke, nah seperti ini sih kawan-kawan. Ini sudah ada tulangannya kawan-kawan ya, ini udah ada. Kemudian nah mungkin kawan-kawan bertanya nih, kok ada yang ada tulangannya dan tidak, gimana sih ya gitu ya kira-kira. Jadi kawan-kawan di sini ada yang sudah kita apa namanya ini ya, sudah kita setting, yang satunya belum gitu ya. Jadi kita harus setting dulu baru tulangannya bisa kelihatan solid ya, seperti itu. Nah selanjutnya kawan-kawan saya mungkin lanjut lagi. Di sini kan baru tulangan memanjangnya ya, melintangnya belum ada nih kawan-kawan. Melintangnya itu, nah di sini kita akan membutuhkan potongan melintangnya nih kawan-kawan, karena kita tadi potongan memanjang ya. Jadi kita butuh lagi nih potongan melintangnya untuk memodeling yang tulangan kesananya nih, yang tulangan melintang kesananya gitu ya. Nah, jadi kawan-kawan kita akan masuk di mana nih kawan-kawan? Kita akan masuk di base dulu. Kita lihat dulu tulangannya. Base jalan ya kawan-kawan ya. Di sini, nah di sini kawan-kawan kita butuh yang ini nih. Kita butuh yang ini. Kemudian saya akan arah ke sana kawan-kawan ya, ke sini ya, ke kiri ya. Akan seperti ini. Pastikan kawan-kawan bahwa potongan kita itu ada sini nih, biar langsung terpotong. Go to view. Nah, seperti ini. Jadi muncul nih potongan minta. Jadi ini apa ya? Ini struktur yang sudah kita buat kawan-kawan. Ya seperti ini. Jadi kelihatan nih. Nah kalau kawan-kawan pusing, berarti di sini kawan-kawan kita harus atur nih. Misalnya di sini dia tidak memotong apa itu ya, pas dengan yang di sini kawan-kawan. Dia tidak memotong panjang yang ini pas ini. Mungkin kawan-kawan pusing nih, oh gimana sih ini? Nah kita usahakan ya potongnya di sini ke sini ya gitu ya. Ini kelihatan nih kawan-kawan sampai mana sih arah potongannya. Nah ini kita bisa atur nih kawan-kawan, tidak pusing. Oke lanjut kawan-kawan. Di sini saya akan go to view seperti ini. Nah ini muncul nih kawan-kawan. Ini bisa kita dulu elemen ya seperti ini ya. Kemudian di sini saya akan mau modeling lagi nih kawan-kawan. Kita masuk di sini rebar ya. Kemudian saya pilih edit ya. Kemudian saya pilih bidangnya seperti ini. Nah, maka kita akan masuk di pemodelan tulangan. Kemudian saya akan gambar lagi nih kawan-kawan. Jadi polanya gitu sih kawan-kawan. Jadi kalau sudah paham polanya, yang pertama dulu bikin potongan, misalkan dia itu memotong bidangnya supaya gampang untuk melihat potong ini tulangannya. Kemudian paste nih kawan-kawan, paste, finish ya, finish seperti ini. Kemudian di sini kawan-kawan saya akan ini lagi ya maksimum. Jadi sudah tidak ada pertanyaan kawan-kawan kok satu sih tulangannya. Itu karena salah atau keliruan ya, karena pilih single kok mau banyak ya gitu ya. Jadi kita pilih maximum spacing ya. Kemudian seperti ini 200 mungkin ya. Nah tulangannya itu berapa sih? Tulangannya itu di sini kawan-kawan kita dikasih bocoran nih. Oh tulangannya adalah mana ya tulangannya nih? Sepertinya 22 kawan-kawan.
kelihatan berapa sih tulangannya itu ya. Ini kawan-kawan ya 16 kawan-kawan ya, ini kelihatan nih 16 jarak 200 ya. Jadi kita kembali ke sini, jadi ini dia besi 16 nih kawan-kawan, ini ya 16 ya mungkin ya, jaraknya 200 ya. Jadi kita bisa atur lah. Kemudian kawan-kawan di sini mungkin kelihatannya kok gini ya, nah, kita atur aja di sini biar lebih kelihatan garisnya mungkin gitu ya. Kemudian kita ini, nah ini muncul nih kawan-kawan maksimum spacing itu udah ada nih kawan-kawan ya, ini udah masuk ke tulangannya, sudah masuk nih kawan-kawan tulangannya. Nah setelah itu ya kita akan mirror lagi nih, nah, biar satu kali, nah, seperti ini. Oke, nah itulah kira-kira kawan-kawan pemodelan tulangan itu ya, gampang sih kawan-kawan ya. Kita lihat lagi tulangannya seperti ini. Nah misalnya ini saya mau modelkan nih tulangannya kayak mana sih pemodelannya, ya gampang aja kawan-kawan, tulangannya langsung di ini aja ya. Ini mungkin dulu tulangan yang ini kawan-kawan, yang samping sama aja sih kawan-kawan, sama aja sih. Kita masuk di memanjang ya, karena tadi itu memanjang. Kemudian arsitek struktur, kemudian ini ya, ini guys, kemudian kita gini sih, kayak gini sih kawan-kawan, gampang aja. Kemudian ini kita atur seperti ini. Tadi tulangannya kayak mana sih? Kayak gini ya kawan-kawan, jadi kita bisa atur aja sih, kita menyesuaikan gitu ya. Nah ini kemudian kita checklist gini. Nah itulah kira-kira kawan-kawan, jadi maksim lagi misalnya jaraknya berapa sih, misalnya jaraknya 200 nih karena ini terlalu dekat, nah, kita masukkan aja 200. Kemudian dia silang kawan-kawan ya, dia silang seperti itu. Nah, kita mirror aja seperti ini. Nah, kita bisa pakai yang ini kawan-kawan, nah, yang ada aja lah. Nah seperti inilah kawan-kawan ya, jadi gampang bikinnya ya, nggak susah seperti yang dibayangkan banyak orang mungkin ya. Nah seperti ini, nah ini muncul nih kawan-kawan tulangannya, dan itu caranya, itulah yang kita apa ya, lakukan ke tulangan-tulangan yang lain ya, yang mau kita modelkan. Jadi prinsipnya sama sih kawan-kawan. Misalnya di sini di sini ya, itu sama sih kawan-kawan, bentuknya kayak gini, dia cuman model aja yang berbeda ya, tapi prinsipnya sama kawan-kawan. Oke kawan-kawan, mungkin cukup sekian ya. Saya rasa kawan-kawan sudah paham tentang cara pemodelannya. Jika kawan-kawan belum memahami dengan ini, lakukan aja kawan-kawan, karena prinsipnya ya sama aja. Kita bisa langsung ambil ini, kemudian mirror ke bawah, langsung jadi tuh jadi tuh tulangannya kawan-kawan. Seperti ini misalnya nih, saya mau pilih tulangan yang atas nih, misalnya saya mau pilih yang atas. Nah, kemudian saya mirror nih kawan-kawan, filter nih, saya ambil aja yang struktur lebar, kemudian oke. Kemudian saya ambil yang ini kawan-kawan, jadi saya ambil yang itu. Ya. Oke, kita coba-coba aja tadi itu. Oke kawan-kawan, mungkin sekian aja ya kawan-kawan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Coba kita share. Oke kawan-kawan, kita akan copy tulangan ini ke bawah. Seperti ini kawan-kawan. Kita copy ya bawah, kita pilih aja seperti ini kawan-kawan, kita copy, coba kita copy ini, kita pilih yang ini, kemudian kita ke bawah seperti ini. Tara ya gitu ya kawan-kawan ya. Jadi ini sudah
kita modelkannya. Ini apa sih? Ini salah nih kawan-kawan. Oke, kita hapus saja yang enggak ini tadi ya. Nah, seperti ini sih kawan-kawan. Jadi tinggal kita praktekin biar semakin paham tentunya kawan-kawan. Filter, struktur lebar kita ini biarin ya. Edit, kita pilih visibility ya kawan-kawan ya. Sudah, tulangan jembatan. Oke. Nah, seperti ini. Jadi ini tulangannya sudah jadi sih kawan-kawan. Oke kawan-kawan, mungkin cukup sekian. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton sampai habis. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya. See you next time.